Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufar Ananda Mashkuri dengan NIM akhir 028 dari mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas tengah semester dari mata kuliah Ilmu Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Erza Maulana Habibi dengan NIM akhir 004. Selanjutnya pembahasan mengenai apa itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran yang dalam memengaruhi toleransi antara umat beragama di Nusantara. Di sini saya akan mengambil dari dua aliran, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama ini adalah teologi Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah ini sangat berpengaruh besar dalam membantu sikap toleransi umat Islam di Indonesia. Aliran ini menekankan pembukaan akad secara proporsional tanpa meninggalkan otoritas teks. Pendekatan yang moderat membuat umat Islam tidak bersikap kaku dalam memahami perbedaan keyakinan. Asy'ariyah juga tidak menafsirkan sifat-sifat Allah secara harfiah sehingga menghindarkan pemahaman tekstur yang ekstrim. Tradisi diskusi mereka lembut dan tidak agresif, selaras dengan budaya musyawarah masyarakat Indonesia. Selain itu, Asy'ariyah mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah, yang membantu proses Islamisasi Nusantara berjalan damai. Karena banyak pesantren dan organisasi besar seperti NU memakai teologi ini, karakter keberagaman yang lahir dari Asy'ariyah cenderung ramah, santun, dan menghargai keberagaman agama lain. Yang selanjutnya adalah dari aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini memberi kontribusi toleransi melalui pendekatan yang lebih rasional. Aliran ini menempatkan akal pada posisi yang kuat dalam memahami kewajiban moral dan menilai baik buruknya tindakan manusia bahkan sebelum datangnya waktu. Pandangan bahwa manusia memiliki kemampuan memilih secara sadar mendorong pengakuan terhadap kebebasan beragama. Pendekatan rasional Maturidiyah juga membuat dialog dengan pemeluk agama lain berjalan lebih terbuka, sebab mereka tidak melihat perbedaan keyakinan sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas sosial yang bisa dihadapi dengan argumentasi. Sikap ini menekan munculnya fanatisme sempit dan mendorong umat Islam untuk berdampingan dengan berbagai agama dengan gaya pikir yang fleksibel dan logis. Maturidiyah ini semakin memperkuat fondasi toleransi dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana peran aliran-aliran ilmu kalam dalam moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama yaitu Aswaja. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berperan penting dalam membentuk moderasi beragama di Indonesia melalui prinsip tawasud, tasamud, dan tawazun, dan yang mendorong umat Islam bersikap toleran, adil, dan menjauhi ekstremisme. Sejak masa Wali Songo, ajaran Aswaja yang akomodatif terhadap budaya lokal membuat dakwah Islam berkembang secara damai dan diterima sebagai bagian dari identitas masyarakat Nusantara. Berlandaskan pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyeimbangkan akal dengan wahyu, Aswaja turut memperkuat dialog lintas agama dan kerjasama sosial, sementara pesantren berperan menanamkan nilai rahmatan lil alamin kepada generasi muda. Dengan demikian, Aswaja menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada pemikiran Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami ajaran agama, sehingga umat Islam terdorong lebih terbuka, kritis, dan konseptual terhadap perkembangan zaman. Melalui gagasan teologi modern yang terinspirasi dari pemikiran Mu'tazilah, ia mengajak umat Islam untuk tidak hanya bersandar pada dogma, tetapi juga menggunakan akal dalam menyelesaikan persoalan keagamaan di Indonesia yang bersoal tentang
keagamaan dan sosial. Kontribusinya semakin terasa melalui peran strateginya di IAIN yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, di mana ia mendorong integrasi ilmu agama dan ilmu modern serta membuka ruang dialog yang inklusif di lingkungan akademik. Pemikiran Harun Nasution inilah yang menjadi fondasi utama dalam penguatan moderasi beragama di Nusantara, terutama dalam membentuk sikap Islam yang wasatiyah atau toleran, menghargai perbedaan dan menolak ekstremisme, sehingga harmoni kehidupan beragama di Indonesia dapat terus terjaga. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari pengaruh pemikiran-pemikiran ilmu kalam terhadap toleransi di Indonesia maupun di Nusantara dari tokoh yang bernama Hamid Ainun Najib atau biasa yang disebut oleh Cak Nun. Ini sebenarnya kita perkenalkan siapa ini Cak Nun ini dan bagaimana cara berpikirnya. Cak Nun ini adalah merupakan salah satu tokoh mudai dan pemikir Islam yang menjelaskan dengan agama dengan cara yang lembut, manusiawi, dan tidak kaku. Ia selalu menekankan yang pertama dari semua manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang kedua adalah agama itu membawa kedamaian, bukan membuat orang merasa yang paling benar. Yang ketiga adalah perbedaan itu wajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia secara beragam. Yang kedua, bagaimana pemikiran Cak Nun ini mendorong dari toleransi di Nusantara. Yang pertama adalah pemikiran dari Cak Nun ini yang mendorong toleransi adalah yang pertama, ia tidak suka mengklaim tafsir agama orang lain yang paling benar. Yang kedua adalah ia selalu mengingatkan bahwa manusia lebih penting daripada debat yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga adalah dia selalu mengajak orang memahami dengan cara yang tenang, bukan cara yang buruk seperti marah-marah. Yang keempat adalah ia sering berdialog dengan tokoh-tokoh non-Islam atau agama lain tanpa adanya rasa curiga. Yang ketiga adalah peran pemikiran Cak Nun ini di Indonesia sekarang. Di masa sekarang ini, ketika berita sedang panas yang bisa memecahkan masyarakat, Cak Nun hadir sebagai penyejuk. Ia selalu menekankan kepada meluruskan pemahaman agama yang fanatik dan keras. Yang kedua adalah membangun ruang diskusi terbuka lewat kelompok ma'iyah. Yang ketiga adalah menegaskan bahwa Indonesia itu rumah mereka, bukan arena perebutan benar dan salah. Yang terakhir adalah contoh nyata toleransi yang dari pemikiran-pemikiran Cak Nun, yaitu yang pertama adalah adanya acara ma'iyah yang terbuka untuk semua orang, mau Islam ataupun agama lain. Yang kedua adalah dalam berbagai forum ia selalu bilang bahwa agama itu digunakan sebagai menuntun, bukan untuk menyerang. Yang ketiga adalah ia bekerja sama dengan tokoh lintas agama dan selalu menjaga suasana damai. Yang terakhir adalah ia sering menenangkan masyarakat ketika ada isu agama yang bikin panas.